Hai para pecinta alur film dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Di video kali ini saya akan membawakan alur film yang diangkat dari kisah nyata berlatar tragedi perang Jepang tahun 1945. Film ini berjudul Grave of the Fireflies, atau di dalam bahasa Jepangnya Hotaru no Haka, yang diambil pada cerpen semi autobiografi bernama sama tahun 1967 karya Akiyuki Nosaka. Film ini mengisahkan dua bersaudara, Seita dan Setsuko, dan perjuangan mereka untuk bertahan hidup pada bulan-bulan akhir Perang Dunia Kedua. Dan tanpa berlama-lama berspoiler ya, siapkan posisi rebahan, siapkan tisu, dan selamat menonton. Film dimulai dengan menampilkan pemuda yang bercerita bahwa itu adalah hari di mana dia meninggal. Terlihat pemuda yang terkulai lemah mendengar suara panggilan ibu oleh suara anak kecil, dan pemuda itu lalu mengucapkan nama Setsuko. Beberapa saat kemudian petugas mendapati dia telah meninggal. Lalu petugas memeriksa apakah ada barang berharga di mayat tersebut. Lalu petugas tersebut menemukan sebuah kaleng dan membuangnya. Lalu kemudian dari arah kaleng itu muncul sosok anak kecil yang kita akan ketahui bahwa dialah sosok Setsuko. Lalu Setsuko melihat sosok mayat yang ternyata dialah kakaknya. Lalu ia hendak berlari menghampirinya, namun bayangan kakaknya yang telah meninggal itu menahannya. Lalu diambillah kaleng yang bergambar buah, dan kita nanti akan ketahui apa yang terjadi di balik kaleng bergambar buah itu. Scene berpindah, di mana sedang terjadi agresi udara Amerika menyerang kawasan Kobe, Jepang. Terlihat sebuah keluarga yang terdiri dari anak laki-laki bernama Seita dan anak kecil perempuan bernama Setsuko, serta ibunya yang sedang menanam persediaan makanan dan bersiap untuk pergi menuju tempat berlindung. Ibunya pergi mendahului kakak beradik ini ke tempat berlindung, lalu disusul oleh Seita dan Setsuko. Namun belum sempat mereka menyusul ibunya, serangan lebih dulu datang dan membuat mereka berdua harus terus berlari untuk menghindari serangan udara tersebut. Terlihat kebakaran di mana-mana di sepanjang daerah seberang sungai yang mereka lalui, dan akhirnya mereka mendapatkan tempat yang cukup aman untuk berlindung. Karena terpisah oleh ibunya, lalu Setsuko sang adik merengek ingin bertemu ibunya. Lalu Seita sang kakak mengajak adiknya untuk mencari ibunya di tempat pengungsian yang diduga berada di bekas salah satu sekolah. Selama perjalanan menuju sekolah, terlihat para korban yang mengalami penderitaan serupa. Setibanya di gedung sekolah, Seita bertemu dengan seorang bibi yang mengenalnya dan memberitahukan untuk melihat ibunya yang terluka akibat serangan udara itu. Kemudian Seita mencari dan mendapati ibunya diperban sekujur tubuhnya karena mendapat luka bakar yang sangat serius. Lalu Seita keluar untuk menemui adiknya. Seita mencoba menyembunyikan apa yang dilihatnya kepada adiknya. Setsuko terlihat sedih dan Seita mencoba untuk menghibur adiknya. Keesokan harinya, Seita mendapati ibunya telah meninggal dunia dan lalu melakukan kremasi jenazah ibunya pada hari itu juga. Lalu dengan menggunakan kereta, Seita pergi ke rumah bibinya yang jaraknya lumayan jauh dari rumah tersebut sambil membawa abu jenazah milik ibunya. Sebelum masuk ke rumah bibinya, Seita menyembunyikan kotak abu tersebut dan lagi-lagi Seita tetap masih ingin merahasiakan kematian sang ibu dari bibi dan adiknya. Seita hanya bilang ibunya masih membutuhkan perawatan karena tidak ingin Setsuko bersedih. Keesokan harinya, Seita kembali ke kampung halamannya untuk mengambil persediaan makanan yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan di antara barang itu terdapat kaleng bergambar buah, lalu Seita memasukkan ke dalam kantongnya. Lalu Seita kembali ke rumah bibinya dan memberikan barang-barang tersebut ke bibinya. Bibinya sangat senang dan berkata, sulit untuk mendapatkan saat perang seperti ini. Saat bibinya berkata ingin memberitahu keadaannya ke ibu Seita, lalu Seita memberitahu bahwa ibunya sebenarnya telah meninggal saat di sekolah itu. Lalu si bibi meminta Seita untuk mengabari ayahnya yang sedang bertugas di Angkatan Laut Jepang. Di sore harinya, Seita mengajak Setsuko bermain keluar rumah. Mereka bermain, menangkap kunang-kunang, dan berlarian. Lalu Seita memberi sebuah permen kepada Setsuko. Dan ya, kaleng yang bergambar buah itu adalah permen buah yang sangat disukai oleh Setsuko.
Setelah makan malam bersama keluarga bibinya, terdengar lagi suara sirene akan adanya serangan dan lagi-lagi mereka harus berlindung di tempat evakuasi. Setsuko mengeluh karena dia paling tidak suka berada di tempat pengungsian tersebut. Esok hari pun tiba, terlihat si bibi mulai risih kepada dua orang itu dan bertanya pada Seita, apa Seita tidak bekerja atau sekolah? Namun Seita menjawab, tempat kerja dan sekolahnya telah tutup dan rusak akibat serangan. Lalu Seita mengajak adiknya untuk pergi bermain ke pantai. Di pantai terlihat ruam di kulit Setsuko. Lalu Seita membersihkan ruam tersebut dengan air laut. Mereka bermain berlarian dan tanpa sengaja Setsuko melihat mayat yang ditutupi saja. Ya, memang masih banyak mayat yang masih tidak terurus pada masa itu. Seita dan Setsuko lanjut bermain, lalu Seita teringat akan ibunya yang menggunakan kimono merah muda memanggilnya untuk makan karena habis bermain tentulah mereka kelaparan. Lamunan Seita dibuyarkan oleh bunyi sirene, tanda bahwa akan ada serangan lagi. Lalu Seita bergegas mengajak adiknya untuk pulang. Sesaat setelah sampai di rumah, sang bibi menunjukkan kimono milik ibunya dan meminta izin pada Seita untuk menukarkannya dengan beras. Setsuko yang tidur tiba-tiba terbangun dan menahan bibinya untuk tidak membawa kimono ibunya. Namun Seita menahan adiknya dan membiarkan bibinya membawa kimono tersebut. Sekelebat bayangan Seita muncul dan melihat kejadian itu lalu menutup telinga karena tidak tega mendengar jeritan sedih Setsuko yang tidak rela kimono ibunya akan dijual. Lalu ingatan tentang kimono itu hadir, terlihat ibunya sedang memakai kimono itu untuk berfoto bersama keluarga. Setelah kimono ditukar dengan beras, lalu bibinya membagi beras itu kepada Seita. Kemudian setelah menyantap nasi yang telah dimasak bibinya, Seita bilang untuk menyisakan makanan untuk makan siang. Namun bibinya merasa keberatan dan berkata untuk tidak berharap lebih jika tidak berguna. Setsuko bergumam bahwa itu kan beras darinya. Bibi marah dan mengungkit jasanya pada mereka berdua, lalu menyarankan Seita untuk menghubungi saudara lainnya yang mungkin saja mau menerima mereka berdua. Keesokan harinya Seita pergi ke kota. Terlihat Seita keluar dari bank mendapati Setsuko mengeluh kelaparan. Lagi-lagi permen buahlah yang diberikan Seita kepada adiknya. Di perjalanan pulang, Seita memberitahukan bahwa ibunya memiliki tabungan yang cukup buat mereka. Lalu mereka berinisiatif untuk memasak sendiri karena letih dimarahi oleh bibinya. Dengan uang yang diambil Seita, mereka mulai membeli peralatan memasak, sebuah sisir dan payung yang cukup membuat Setsuko senang. Sesampainya di rumah, mulailah mereka memasak. Paman dan anak bibi bertanya, apa bibi memarahi mereka lagi? Namun bibi berkata mereka hanya ingin membuatnya jengkel. Lalu makanlah mereka dengan hasil masakan mereka sendiri. Keesokan harinya, Seita dan Setsuko pergi untuk mendapati jatah beras yang memang diberikan oleh pemerintahnya. Di perjalanan pulang, Setsuko merengek lagi dan Seita menyodorkan kaleng permen buah pada Setsuko. Permen buah yang hanya tersisa beberapa, lalu dihabiskannya. Sesampainya di rumah, kaleng itu diberi air lalu digoncangkannya dan menuangkan air tersebut ke dalam gelas. Dan itu pun sudah membuat Setsuko sangat senang. Di malam harinya bibi mendapati peralatan yang dipakai memasak berserakan dan mendengar teriakan Setsuko yang mungkin sedang bermimpi buruk, lalu bibi memarahi mereka lagi. Keesokan harinya terlihat Seita dan Setsuko sedang bermain piano dan bernyanyi, lalu bibinya muncul dan lagi-lagi memarahi Seita dan berkata sangat menyakitkan. Mereka dianggap sebagai hama. Pada malam harinya, keluarlah Seita dan Setsuko karena bosan dimarahi oleh bibinya. Lalu serangan datang lagi, mereka harus berlari ke tempat perlindungan dan memutuskan untuk tinggal di situ saja. Lalu mereka mengumpulkan barang yang diperlukan untuk rumah baru mereka dan pamit kepada bibinya yang cerewet itu. Awalnya kehidupan mereka berjalan lancar. Mereka mengandalkan alam, mencari keong di kubangan, serta mencari kayu bakar di hutan. Mereka akhirnya memasak dan menyantap hasil masakan mereka sendiri. Di malam harinya, karena gelap, Setsuko mendatangi kakaknya yang tengah mencuci peralatan memasak. Lalu mengajak Seita masuk ke dalam. Kondisi ruangan gelap gulita, lalu Seita menunjukkan dia kunang-kunang. Senanglah Setsuko yang bisa melihat kakaknya. Lalu mereka mengumpulkan banyak kunang-kunang, mereka pun tertidur dengan tenang.
Keesokan harinya, Seita terbangun dan mendapati adiknya sedang menggali lubang. Lalu Seita bertanya, "Untuk apa lubang tersebut?" Setsuko bilang, "Itu kuburan. Ibu tengah berada di kuburan." Itu ia tahu dari bibinya. Seita lalu menangis dan berjanji akan mendatangi makam ibunya nanti. Masa-masa kesulitan hidup pun mereka dimulai. Seita mendatangi seorang petani untuk meminta bahan makanan, namun dia tidak memberinya. Setelah meninggalkan petani itu, muncullah serangan udara. Seita langsung menarik Setsuko untuk berlindung dan ternyata mereka bersembunyi di kebun tomat lalu mereka memakan tomat-tomat tersebut. Sore harinya Setsuko bilang kepada kakaknya bahwa Setsuko sedang tidak enak badan dan dia diare. Malam harinya, Seita kembali ke kebun tersebut untuk mencuri bahan makanan di kebun itu. Namun naas, Seita tertangkap oleh pemilik kebun dan Seita dibawa ke kantor polisi walaupun beralasan adiknya sedang sakit dan membutuhkannya. Di kantor polisi, Seita tidak ditahan karena kasihan melihat Seita yang sudah babak belur dihajar pemilik kebun. Keluarlah Seita dan mendapati adiknya telah menunggunya di luar. Berlarilah Setsuko memeluk kakaknya. Seita malu. Seita menyapu dan menyembunyikan air matanya. Namun sang adik malah menanyakan keadaan Seita dan mengajaknya ke dokter. Lalu air mata Seita pun mengucur deras. Tidak jera, hari-hari berikutnya di saat orang lain berlari ke tempat berlindung saat ada serangan, Seita malah masuk ke rumah-rumah yang ditinggalkan oleh pemiliknya untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Seita pulang dan memberi makan Setsuko yang sudah terlihat dalam keadaan tidak baik. Tidak peduli siang dan malam, setiap ada penyerangan, Seita pun pergi mencari makanan atau barang yang dapat ditukarkan dengan makanan. Setelah mengumpulkan dan berusaha menukarkan barang hasil jarahannya, Seita lalu beranjak pulang. Saat Seita sampai di tempat tinggalnya, Seita mendapati Setsuko sudah terbaring lemah. Lalu Seita membawa Setsuko ke dokter. Dokter memeriksa dan menganalisa bahwa Setsuko menderita diare, ruam kulit parah, dan malnutrisi. Namun dokter tidak memberikan obat dan hanya berkata yang dibutuhkan oleh Setsuko bukanlah obat tetapi makanan. Di dalam perjalanan pulang, Seita memberi makan Setsuko serpihan potongan es dan menanyakan apa yang Setsuko inginkan untuk dimakan. Lalu Seita berkata akan mengambil uang simpanan ibunya dan membeli semua yang diinginkan Setsuko tadi. Setsuko sedih dan tidak mau ditinggal pergi oleh kakaknya. Dan Seita berjanji tidak akan meninggalkan adiknya lagi. Setelah mengambil uang di bank, Seita mendengar percakapan bahwa Jepang telah menyerah dan menanyakan bagaimana kabar angkatan laut yang ayahnya bertugas di sana. Dan orang lain pun berkata semuanya hancur dan dari situ Seita menyimpulkan bahwa ayahnya telah tiada juga. Skin berpindah, Seita kembali ke tempat tinggalnya dan membawakan Setsuko buah dan makanan. Namun terlambat, Setsuko sepertinya telah menelan kelereng yang dikira itu adalah permen buahnya dan juga menawarkan Seita bola nasi yang terbuat dari tanah. Terlihat Setsuko sudah sangat lemas. Lalu Seita memberikan buah kepada Setsuko dan memintanya untuk menunggu karena Seita akan menyiapkan makanan. Namun sayang, Setsuko telah meninggal dan kesedihan Seita berlanjut. Makanan yang dibuatnya tak disentuh dan semalaman itu Seita memeluk mayat adiknya karena hanya dialah yang dimiliki oleh Seita. Keesokan harinya Seita akan mengkremasi jasad adiknya. Dimasukkan semua barang-barang adiknya, namun ia mengambil kaleng permen buah kosong kesukaan adiknya. Lalu membawanya selalu bersamanya. Di part-part akhir, perang telah usai dan kehidupan berjalan normal. Perang memang hanya membuat kerusakan dan kesedihan seperti halnya mereka. Dan yang tersisa hanya bekas barang mereka di tempat berlindung itu. Bayang-bayang keceriaan Setsuko yang dilalui di masa sulitnya yang selalu teringat dalam ingatan Seita.
Flashback ke film awal, begitulah cerita akhirnya. Mereka pun kembali berkumpul bersama lagi dan tamat. Kesimpulannya, saya banyak menghabiskan tisu karena memang film ini menguras air mata dan banyak pesan yang terkandung di dalam film ini. Secara garis besar adalah dampak buruk akibat perang yang membuat rakyat awam tidak tahu apa-apa menanggung imbasnya. Yang paling sering dampaknya itu adalah kematian yang memisahkan antara keluarga dan anak-anaknya. Selain itu, kita juga bisa belajar dari Seita dan Setsuko ini. Sepahit apapun hidup ini, hidup harus berjalan dan berusaha semaksimal dan sebisa mungkin. Oke, saya pamit undur diri. Jangan lupa klik subscribe, komen, serta loncengnya dipencet guys. Dan keep update for the next video. Bye!